Pada 7 Desember 1941, dunia dikejutkan oleh serangan mendadak yang dilancarkan oleh Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam sejarah Perang Dunia II dan mengubah arah konflik global. Pearl Harbor adalah pusat utama armada Pasifik Amerika Serikat sehingga serangan terhadapnya diharapkan dapat melumpuhkan kekuatan Amerika di kawasan tersebut. Nah, mari kita telaah latar belakang dan kronologi serangan tersebut. Sejak akhir abad ke-19, Pearl Harbor telah berkembang menjadi pangkalan strategis bagi Amerika Serikat di Pasifik. Setelah aneksasi Hawaii pada 1898, Pearl Harbor menjadi markas utama armada Pasifik Amerika Serikat yang memiliki peran penting dalam mengawasi wilayah Asia Pasifik. Pada tahun 1930-an, Jepang mulai melakukan ekspansi besar-besaran di Asia Timur dan Pasifik. Invasi ke Manchuria pada 1931, perang dengan Tiongkok pada 1937, serta rencana perluasan ke Asia Tenggara membuat Amerika Serikat khawatir. Untuk membendung agresi Jepang, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi, termasuk embargo minyak yang sangat vital bagi Jepang. Pada Juli 1939, Amerika Serikat menghentikan kerjasama dagang dengan Jepang yang tertuang dalam Perjanjian Perdagangan dan Navigasi 1911. Selain itu, Amerika Serikat juga memindahkan pangkalan militernya dari San Diego ke Hawaii sebagai respon terhadap meningkatnya ancaman Jepang. Hal ini semakin memperburuk hubungan kedua negara tersebut. Negosiasi diplomatik antara Jepang dan Amerika Serikat berlangsung sepanjang tahun 1941, namun tidak mencapai kesepakatan. Tanpa akses terhadap sumber daya vital, Jepang melihat serangan ke Pearl Harbor sebagai langkah strategis untuk mempercepat ekspansinya di Asia Tenggara tanpa campur tangan Amerika. Kaisar Hirohito akhirnya menyetujui operasi militer terhadap Pearl Harbor sebagai tindakan pencegahan. Pada 26 November tahun 1941, armada Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Madara Chuichi Nagumo berangkat dari Teluk Hitokapu, Pulau Kuril menuju Pearl Harbor. Mereka membawa 6 kapal induk, 2 kapal tempur, 2 kapal penjelajah berat, 1 kapal penjelajah ringan, 9 kapal perusak, dan 8 unit tanker. Nah, demi menjaga kerahasiaan misi, armada ini tidak menggunakan komunikasi radio sama sekali. Serangan dimulai pada pukul 7.55 pagi waktu setempat. Gelombang pertama terdiri dari hampir 200 pesawat, termasuk pengebom torpedo, pengebom tukik, dan pesawat tempur. Mereka menargetkan kapal-kapal perang dan lapangan udara di sekitar Pearl Harbor. Salah satu momen paling tragis adalah ledakan di USS Arizona yang menewaskan lebih dari 1.100 awak kapal. Serangan datang dalam 2 gelombang. Gelombang pertama menghancurkan banyak kapal dan pesawat Amerika Serikat. Sementara gelombang kedua, meskipun lebih kecil tetapi berdampak sangat signifikan. Laksamana Yamato, perencana serangan ini, dikabarkan mengatakan, "Saya takut kita telah membangunkan raksasa yang sedang tidur," katanya. Nah, menyadari hal ini, bahwa serangan ini mungkin saja justru akan memicu respon besar dari Amerika Serikat. Keesokan harinya, Presiden Franklin D. Roosevelt menyebutkan tanggal 7 Desember 1941 sebagai tanggal yang akan dikenang sebagai hari yang buruk dan meminta Kongres untuk menyatakan perang terhadap Jepang. Permintaan ini disetujui hampir dengan suara bulat.
menandai masuknya Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia Kedua. Secara taktis, Jepang mampu melumpuhkan Amerika untuk sementara waktu. Namun, secara strategis, Jepang gagal karena infrastruktur dan fasilitas logistik Amerika Serikat tidak tersentuh. Laksamana Nagumo ini memutuskan untuk tidak melanjutkan serangan ketiga. Sebuah keputusan yang membantu Amerika pulih dengan cepat. Beberapa bulan setelah serangan, Amerika Serikat melakukan serangan balik dalam pertempuran Midway pada Juni 1942, yang menjadi titik balik dalam perang di Pasifik. Jepang kehilangan 4 kapal induknya dalam pertempuran tersebut, sehingga melemahkan kekuatan Jepang secara drastis. Relevansi dengan sejarah peradaban Barat. Serangan Pearl Harbor tidak hanya mengubah jalannya Perang Dunia Kedua, tetapi juga mempengaruhi tatanan dunia setelahnya. Keterlibatan Amerika Serikat dalam perang mempercepat kemenangan sekutu, dan setelah perang berakhir, Amerika Serikat muncul sebagai salah satu kekuatan global utama. Dampak lain dari serangan ini adalah awal Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sebagai kekuatan dominan di Barat, Amerika Serikat mulai menerapkan kebijakan intervensi militer di berbagai belahan dunia untuk membendung komunisme. Serangan Pearl Harbor juga menjadi pemicu bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang lebih aktif, seperti keterlibatan dalam NATO dan Perang Korea. Selain itu, Pearl Harbor juga menjadi pelajaran penting dalam strategi militer modern, di mana perang udara dan kejutan taktis menjadi bagian krusial dari perencanaan pertahanan negara-negara Barat. Demikian mengenai sejarah serangan Jepang ke Pearl Harbor. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Bye-bye.